Ya namanya belajar bisnis harus dari nolnya dulu ya, startnya dulu. Kalau startnya bener ya, nanti kesononya bisa diatur. Tapi kalau startnya udah salah, nanti kesananya berantakan. Ada orang yang nggak pengen punya bisnis, tapi ikut-ikutan bisnis. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ya silakan jawab jawab. Ditunggu di komen ya. Pengen yang baru jawab baru dua orang nih, kemana lagi nih orang-orang nih. Nih yang Raja Sawer nyawer mulu nggak komen-komen. Pengen banget masuk ini Pak Herman nih, nyawer mulu, stok stok sawerannya nggak habis-habis. Yo, silakan dijawab. Yang hadir di malam hari ini, apakah Anda ingin punya bisnis atau tidak? Ya, kalau nggak ingin punya bisnis berarti Anda salah room. Itu pindah di room yang sebelah, nah, sebelah yang ada keranjang kuningnya itu room belanja-belanja. Yo, pingin. Pak Herman baru menjawab ya. Alhamdulillah. Jadi pingin, nah, gitu. Pingin punya bisnis. Pertanyaan berikutnya silahkan dijawab ya. Pingin banget Gus punya bisnis. Oke, alasannya why? Kenapa pengen punya bisnis? Apa nggak enak jadi karyawan aja? Apa nggak enak jadi buruh aja? Apa nggak enak eh jadi apa namanya pegawai ini. Erin pengen coach. Itu kalau TK itu bisnis apa kerja sih? Sambil nyeruput kopi coach ya, alhamdulillah. Ya, sambil nyeruput kopi kita ngobrol nih, sesinya ngobrol nih. TKI itu bisnis apa kerja? Apa profesional? Loh, profesional ya, profesi. Komen. Jadi sambil sambil ikut ya, sambil pegang handphonenya sambil ketik-ketik gitu. Pak Herman nih, kerja ada pensiunnya coach ya. Jadi kerja sambil mempersiapkan masa pensiun ya. Karena setelah pensiun penghasilannya bukannya naik, ya Pak ya. PNS setelah apa namanya lulus kerja, bukan lulus kuliah ya. Setelah lulus kerja kemudian jadi pensiunan. Masalahnya setelah jadi pensiun gaji nggak naik. Naik apa turun Pak? Pak Ahmad. Ahmad Rustarifin. Ingin memiliki sumber penghasilan selain penghasilan pokok. Ya, ya ini pegawai-pegawai ya yang jawab nih. Yes. Karena pingin punya penghasilan tambahan Ratun 875. Oke. Turun Pak, masih turun. Nah, iya. Jadi ternyata setelah PNS atau pegawai negeri sipil, baik di departemen manapun, di instansi manapun, ketika pensiun bukannya penghasilannya naik, tapi turun. Padahal kebutuhan hidupnya itu naik apa turun? Ya, semakin tua kebutuhan hidupnya semakin besar. Oh, itulah penyebabnya kenapa Pak Hirman, Pak Amal Storifin memutuskan untuk berbisnis ya. Oke, ya sinyalnya nyangkut di jalan, kena macet, King. Maaf, gak ada suaranya, King. Nggak apa-apa, nanti bisa diulang lagi ya, bisa ditonton ulang acaranya. Tenang aja, nanti saya upload. Alhamdulillah ini sudah saya record ya, saya rekam. Oke, jadi paradigma orang-orang yang
nyambi ya, nyambi baik itu punya pekerjaan sebagai pekerja, pegawai negeri atau pegawai swasta, buruh, profesional itu menginginkan berbisnis ya, nyambi bisnis dengan harapan yang pertama ada uang tambahan ya. Jadi sambil kerja double job nih, double job, double income, bener nggak? Ada penghasilan. Ya, Pak Pendi nanya nih, Coach mau tanya, saya saat ini susah buat nawarin bis 3i karena saking banyaknya penolakan. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan yang bagus, keren ya. Jadi jawabannya, kalau terlalu banyak penolakan, diperhatikan penolakannya apa? Ya, jadi ketika nolak itu ngomongnya apa? Boleh dijawab ya, ini sambil sharing-sharing nggak apa-apa, kita ngomong bisnis. Nah, kalau ngomong masalah coach, saya kok ikut bisnis kok menghadapi penolakan, memang ya. Kalau bisnis itu ciri-ciri Anda menjalankan bisnis, Anda mengalami yang namanya penolakan gitu. Terus kalau ciri-ciri orang yang bekerja ya, itu nanti Anda akan menghadapi pemecatan. Itu ciri-ciri. Jadi kalau orang kerja, ketika nanya ya, kita tanya, kamu nanti suatu saat akan dipecat nggak? Tanya. Kalau suatu saat pasti dipecat, berarti ciri-cirinya benar Anda sebagai pekerja, pegawai, buruh, karyawan. Gitu. Tapi kalau ditanya, Anda nanti bakalan kena pecat nggak? Enggak. Kenapa? Oh, ini bisnis saya kok. Nggak mungkin saya akan dipecat sama orang karena bosnya saya. Nah, itu berarti Anda sedang tidak bekerja. Anda seorang pebisnis. Nah, ciri-ciri seorang pebisnis yang utama adalah ketemu dengan penolakan. Jadi, selevel siapapun, ya, asalkan itu di bidang bisnis pemasaran atau pemilik bisnis, atau Anda sedang berbisnis lah gampangannya, itu ciri-cirinya Anda menemui penolakan. Sama, saya juga sampai sekarang masih ketemu dengan penolakan. Jadi masalah penolakan itu gak ada obatnya. Kenapa? Apoteknya tutup. Ya, bagi pebisnis yang mengalami penolakan, maaf, apoteknya tutup. Kenapa? Gak ada obatnya. Artinya setiap bisnis apapun, Bapak kalau misalnya mau pindah bisnis manapun juga akan ketemu hal yang sama. Apa itu? Penolakan. Itu. Nah, tapi perlu dievaluasi, penolakan itu juga jangan dinikmati terus gitu. Karena apa? Setelah penolakan harus ada closingan. Ya, akan harus ada gitu, gonta-gantinya. Entah 1:1, 2:1 kan gitu. Harus ada closingan atau penerimaan gitu. Kalau udah jalanan bisnis setahun 6 bulan ya, 6 bulan aja, 6 bulan penolakan terus, nggak pernah closing, berarti ada sesuatu masalah dalam hal Anda menjalankan bisnisnya ya. Gitu. Karena selain Anda kan ada orang lain yang jalan bisnis yang sama nih. Nah, mereka itu kadang ditolak, kadang diterima, kadang ditolak, kadang terima. Kok Anda ditolak terus? Nggak pernah diterima. Berarti masalahnya di mana? Ya, masalahnya di mana coba? Nih, gua kasih tahu, udah nih, gua kasih tahu, udah ikut bisnis MLM berapa aja lo? Belanja mulu ya, habis tuh celengan. Belum lagi kalau udah harus prospek, minta uang. Nah, Bang Supri ini nulisnya salah belajar, salah diri sendiri kata Bang Ferry. Artinya ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, harus dianalisa. Ketika mendapatkan penolakan, kata-katanya apa nih? Ya, penolakannya apa? Penolakannya misalnya nih,
Jangankan buat nabung, buat makan aja susah. Berarti yang kita ajak orangnya bermasalah dengan kondisi keuangan. Itu satu. Yang kedua, orang ini tidak pengen punya bisnis. Ini, dua hal ini, tidak punya minat ini. Ya. Gitu. Yang pertama, apa? Nabung susah, uangnya pas-pasan. Yang kedua, nggak senang bisnis. Gitu. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kita ciriin. Dan ini Pak Wen, kebanyakan penolakan keuangan belum stabil, coach. Ya, keuangan belum stabil. Artinya ya memang kondisi keuangannya bermasalah, ya. Kondisi keuangannya bermasalah. Gitu. Dan kondisi keuangan bermasalah ini masih ketolong kalau mereka pingin punya bisnis. Ya, tapi kondisi keuangan yang bermasalah terus nggak suka bisnis, jangankan kondisi keuangannya bermasalah, kondisi keuangan yang nggak bermasalah aja, nih perhatikan ya, kondisi keuangan yang nggak bermasalah saja, kalau orangnya nggak suka bisnis, ya, itu juga akan mengalami penolakan kalau diajak bisnis. Ini ya, seneng jadi pekerja terus kali ya, ya bisa jadi. Pak Supri, nekat UGD, utang gade didol. Utang gade dijual, dol itu jual. Nah ini ya, jadi perhatikan penolakannya, why, kenapa? Kalau sudah tahu penolakannya, ciriin orangnya. Ciri-ciri orang yang menolak dengan alasan seperti ini. Nah, ciri-ciri orang yang menolak seperti ini kelihatan seperti apa nih? Polanya kan kelihatan. Ngerti nggak Pak Fendi? Ya, diciriin. Orang yang nolaknya kayak gini, modelnya kayak gini, pasti modelnya mirip-mirip. Ya, modelnya pasti mirip-mirip. Nah, kalau sudah tahu, ya, sudah tahu modelnya seperti apa, penolakannya seperti apa, itu kalau ketemu sama orang yang modelnya seperti itu, bakalan ketemu dengan penolakan yang seperti itu. Kalau kita maksain, kita tahu resiko. Oh, paling nanti kalau di prospek pasti jawabannya ini. Tapi kalau daripada nganggur, daripada apa namanya mau ngapa-ngapain juga bingung ya kan. Kalau saya sih asal ketemu orang ya prospek aja lah. Siapa tahu ya kan, kita nggak tahu. Kalaupun misalnya duitnya pas-pasan, tapi siapa tahu dia minat bisnis, kan kita nggak tahu, bener nggak? Yang penting kita tahu apa resikonya. Resiko kalau ketemu dengan orang model kayak gini, resikonya seperti ini. Ya, sampai di sini paham ya? Gitu. Itu yang pertama. Probabilitas. Ya, peluangnya. Mental terus, ya. Mental terus apa? Mental terus kena mental ya, mental terus kena mental ya, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita berpikir wah nanti kalau misalnya resiko mendingan enggak, nah kalau mau resiko nggak mau resiko bakalan ditolak, ya oke lah, pindah pasar gitu. Ini contohnya nih, Anda jualan mobil BMW ya, mobil BMW tapi di pasar impres, di pasar biasa nih ya, pasar-pasar yang dimana orang-orang hanya buat belanja kebutuhan sehari-hari. Anda buka counter di situ ya, kemudian parkir di situ mobil BMW, kemudian Anda nawarin di situ, kira-kira penolakannya apa? Ya, Anda jualan mobil BMW di pasar impres biasa. Kira-kira penolakannya apa? Mobil BMW sedan. Ya, mobil sedan 2 pintu.
ya mobil sport BMW 2 pintu. Anda parkir display di pasar impres. Jawabannya apa? Kalau ditawarin, pertama nggak cukup dana. Oke, apalagi? Selain nggak cukup dana. Nggak mampu beli, ya apalagi? Nggak cukup dana, nggak mau beli, apalagi? Ayo. Anda display jualan mobil sport 2 pintu di pasar impres. Kira-kira penolakannya apa jawabannya? Kemahalan, apalagi? Sama nih kompakan nih, Bang Ferry sama Pendi. Pendi. Apalagi? Nah, beli mobil mahal-mahal kok cuma 2 pintu, muatnya cuma 2 orang, buat apa? Enakan Avanza, bisa 8, lebih murah lagi. Bener nggak? Bener nggak? Ayo jawabannya. Ya, selain bilang kemahalan, selain nggak mampu beli, ya kan, gitu. Selain dananya cukup, selain boro-boro buat BMW, ikan asin juga belum kebeli, ya kan? Jawabannya, ngapain beli mahal-mahal, cuman dapat 2 pintu, muat 2 orang. Kalau saya punya duit mah, mendingan beli Avanza, lebih murah, pintunya 4, ditambah bonus pintu belakang 1. Ya, kemudian muat 8 orang. Ya kalau misalnya dilipat joknya belakang, bisa buat ngangkut kambing, ya kan, bisa ngangkut barang-barang, perabotan segala macam bisa diangkut. Ngapain beli mobil 2 pintu? Kalau punya duit pun saya nggak mau beli. Bener nggak? Setuju nggak? Ya silakan jawab. Setuju nggak? Nah, kalau setuju, ya setuju, sepakat. Oke, sepakat. Nah, sekarang Anda sebagai penjual mobil BMW 2 pintu sport, apa yang Anda lakukan agar mobil Anda laku? Yo, coba dijawab. Ya, apa yang Anda lakukan sebagai penjual mobil sport BMW 2 pintu, ya, apa yang Anda lakukan agar mobil Anda laku? Buka display di mall. Mall kelas apa dulu nih? Mall kelas apa dulu? Mall Taman Anggrek apa kelas ini, kelas Jogja Mall? Ayo jawab. Anda sebagai penjual ya, mobil mewah BMW 2 pintu sport, ketika Anda pasarkan di pasar impres ya, yang tempat jualan sayur-sayuran, ikan buat pedagang, putar rumah tangga itu ditolak dengan alasan itu, langkah apa yang Anda lakukan? Anda mau display kemana? Apakah mau pindah di pasar impres yang lain? Ayo jawab dong ya, jangan pantau-pantau. Ini ngobrol, ngobrol. Ya biar wawasannya bertambah. Tambah bonus, apa nih tambah bonus, gak nyambung nih. Jadi ceritanya nih ya, biar nyambung nih. Ini ceritanya Anda semua yang hadir ini sebagai dealer mobil mewah BMW 2 pintu sport, ya kan, jualan di pasar impres, buka stand di sana. Di sana menerima penolakan. Penolakannya apa? Kemahalan, nggak punya duit, ya kan, gitu ya, boro-boro buat beli mobil. Beli motor aja nggak bisa. Terus yang keempat, saya kalau punya duit nggak mau beli mobil 2 pintu, muat 2 orang, rugi ya, mendingan beli Avanza gitu. Kenapa? Jauh lebih murah, pintunya 4, muat 8.
kalau kursi belakang ditekuk bisa buat bawa barang gitu ya. Nah, dikreditkan. Nah, nggak bisa dikreditkan kalau yang tetap jualan di pasar impres. Yang nolanya gini ya, yang tadi saya udah bilang, penolaknya gini. Ngapain beli mobil 2 pintu? Rugi, udah mahal, muatnya cuma 2 orang. Nggak bisa buat ngangkut kambing lagi kan gitu. Kalau beli Avanza ya, Avanza 4 pintu dapatnya. Jadi ada tambahan 2 pintu. Kalau bawa orang muat 8. Kalau bangku belakang ditekuk bisa buat bawa kambing dan perabotan yang lain. Ini artinya mau dikasih kredit juga orang nggak mau. Karena marketnya bukan itu yang dicari. Setuju nggak? Nah, kalau setuju berarti apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Masih mau maksa jualan di pasar impres, pindah di pasar impres yang lain. Bang Supri, di Mall Ciputra. Nah, alasannya kenapa di Mall Ciputra? Ada lagi nih, ditipin ke Andre Taulani dan Raffi Ahmad King. Ya, alasannya apa? Alasannya kenapa kok menjawab seperti itu? Alasannya kenapa? Ya. Pindah lokasi atau pindah tempat? Pindah lokasi tempat kemana? Pasar impres lagi. Ayo, pindahnya kemana dulu yang jelas? Jangan pindah aja. Apa pindah jualan di pinggir jalan? Gitu. Ya, jadi dianalisa. Coba pindah mallnya ya, bukan cuma ketawa doang Bang Effendi ya, gitu. Dianalisa. Pindahnya coba di Mall BSD. Tahu nggak BSD? Mall BSD. BSD itu adalah kawasan orang-orang kaya. Ya, yang rumahnya mahal-mahal, miliaran. Jadi rumahnya paling murah di sana kalau nggak 5 miliar, 10 miliar. Di situ ada mall. Ya, di situ ada mall. Kira-kira kalau kita display di situ, di Mall BSD, ya, mall yang dekat dengan perumahan orang-orang kaya, kira-kira peminatnya bagaimana? Ya, peluang terjual nggak mobil itu? Ya, tempuh jalan online juga di semua medsos, bisa. Ya, peluang terjual nggak? Kalau lokasinya pindah di mall, mallnya juga di dekat kawasan orang-orang kaya, di BSD, ya, kemudian di mana itu, di Sentul, disewain orang, kita mau jualan mobil, mobil disewain, gimana sih? Ya, gitu. Nah, berpeluang ya Pak Ahmad, Mr. Rifin, berpeluang, maksudnya berpeluang. Nah ini, ya, pameran mobil mewah, betul Pak Ferry ya, gitu. Jadi kita harus ganti strategi, ganti segmen. Jangan udah tahu kita di segmen itu kena penolakan terus, ya, ditolak terus di segmen-segmen situ, ditolak terus, kita masih di situ-situ aja gitu. Ya, udah itu pindah pasar, pasarnya jenisnya sama, ya penolakan lagi. Sekarang kan kita udah sama-sama belajar ya, ini adalah belajar. Berarti di segmen orang-orang itu nggak cocok. Memang sih, ya memang Pak Supri bilang belum tentu juga kok. Contohnya Jos Bulolo ya, contohnya Jos Bulolo. Yaitu segmen menengah ke bawah, tapi ternyata mereka mau ambil dan bang kayak apa namanya, Bang Jos Bulolo itu sukses dari iya betul gitu. Yang jadi fokus saya bukan itu ya. Fokus saya adalah ketika Anda mengambil segmen yang penuh dengan penolakan, Anda harus juga siap mental, itu aja. Menyadari bahwa ketika Anda mengambil segmen itu ya, market itu, sadari bahwa
Anda harus siap dengan ribuan penolakan. Itu sih. Ya. Toh nanti kalau misalnya ada orang yang terima karena melihat 3i ini sebagai peluang bisnis, kemudian dia bisa berjalan, ya luar biasa. Itu. Paham nggak sampai sini? Itu yang pertama. Yang penting sadari dulu, Pak Pendi ya, Pak Pendi sadari dulu, kenapa saya udah jalan berbulan-bulan tolak mulu, berarti salah pasar. Gitu. Kalau misalnya pengen masih tetap di situ, ya sabarnya dibanyakin. Ngerti nggak ya? Sabarnya dibanyakin. Karena peluang diterimanya kecil. Ya, tuh ya, menawarkan sudah bermacam-macam bentuk kos, dari pengemudi, tukang ayam, tukang bebek. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Gantilah, ganti ya. Cobalah prospek Pak Lurah, prospek Pak Camat, ya, prospek kepala sekolah gitu loh. Ganti ya. Kemudian prospek keluarga muda, ganti grup TKW. Nah, bisa grup TKW, bisa tuh ya. Jadi penolakan itu bisa jadi kesalahan dari mana? Dari kitanya nggak mau melakukan pemilihan segmen, ya, tidak mau segmentasi, tidak mau pilih-pilih orang susah semua yang dipilihin. Ya, saya bukan mengecilkan tukang ayam, tukang bebek, ya, tukang yang lain, bukan kan gitu, bukan. Tuh, cuman segmennya memang lebih lebih bisa untuk orang yang gini. Utamanya orangnya punya duit gitu loh. Jadi kalau misalnya orangnya punya duit, tinggal senggol dikit masalah bisnis, oke kan gitu. Ini enggak, disegmentasi yang tertarik bisnis tapi kendalanya nggak punya duit, kan repot. Tuh Mas Sugeng ya, masuk di grup-grup bisnis network ya, ganti grup TKW, apalagi banyak sekali ya, di grup-grup parenting. Grup-grup parenting, tahu nggak parenting? Grup parenting itu apa? Grup untuk keluarga yang punya anak sekolah, ya kan? Berarti ngomonginnya apa? Kalau di grup parenting, bagaimana mempersiapkan dana pendidikan, gitu yang diomongin, ya. Ditambah ada bisnisnya, gitu loh. Jadi segmennya itu jelas. Orang yang senang bisnis, orang yang mau merencanakan dana keuangan, gitu. Sampai bisa dipahami ya. Nah, ini belajar bisnis bersama. Memang bisnis itu cirinya adalah penolakan. Mau pindah kemana kayak penolakan beneran ya, penuh dengan penolakan. Tapi kalau sudah jalankan 6 bulan ditolak terus tiap hari loh, jalankan tiap hari ditolak terus, berarti yang bermasalah adalah pebisnisnya. Kenapa? Karena tidak mau mengevaluasi. Gitu loh. Di tempat lain, orang lain dagangan yang sama bisa laku, ya kan? Gitu. Di tempat lain sama-sama jalankan bisnis 3i bisa closing. Tapi kok kenapa kita ya, nah ini berpikir, kenapa kok saya jalankan bisnis 3i kok nggak closing? Berarti ada masalah. Analisa masalahnya, kenapa gitu. Ketika dapet, rubah haluan. Tujuan mah tetap sama, tapi rubah haluannya, ya, marketnya dirubah. Kalau ada perubahan segmen market, saya yakin pasti akan ada perubahan, ya. Ya, yang pertama itu ya, kenapa nggak closing, sedangkan orang lain bisa closing? Berarti ada segmen market yang berbeda, salah tempat,
jualan mobil BMW 2 pintu jangan di pasar impres, tapi harus di mall. Mall itu pun harus mall yang khusus yang dekat dengan perumahan elit. Baru peluang Anda besar, yang utama. Yang kedua, ketika Anda buka stand di mall besar dekat dengan perumahan elit tapi nggak laku-laku, apa masalahnya? Padahal orang lain laku. Oke, Bang Supri, sambil kencengin marketing langit itu beda pembahasan ya. Ini yang langit itu nanti. Yang penting ini technical dulu, technical analisa dulu. Ya, kita menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan teknis. Tadi yang pertama segmen. Yang kedua apa? Segmennya udah pas. Jualan mobil mewah di mall yang besar di dekat perumahan elit. Orang lain ya jualan barang dagangan yang sama di tempat yang sama dengan segmen yang sama, mereka laku, tapi Anda nggak laku. Why? Kenapa? Intinya jangan berhenti, itu bukan inti, itu standar. Jadi namanya marketing itu standarnya ya memasarkan setiap hari semua sama. Yang jadi tantangannya adalah semua orang melakukan hal yang sama, segmennya sama, ya, kemudian barang dagangannya sama, tetapi orang lain laku, Anda enggak. Why? Gitu. Sama-sama nggak berhenti, namanya buka stand berarti kan tiap hari kita tongkrongin ya. Kecuali buka stand habis itu ditinggal. Nah, beda. Kita membuat sebuah standar yang sama. Pak Arifin, promosi. Nah, ini ya. Jangan-jangan dan bisa jadi ya. Jangan-jangan dan bisa jadi metode promosi kita itu berbeda dengan yang lain. Yang lain bisa closing, ya, yang Anda lakukan itu masih ada kendala. Berarti metode promosinya itu harus ditingkatkan. Bener nggak? Setuju nggak? Kasih diskon, bisa jadi ya, personal branding, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Kalau baru gitu sudah nyerah, berarti Anda tidak menemukan problemnya. Ya sebenarnya problemnya ada dalam diri kita sendiri. Terus Anda menyalakan bisnis, terus Anda pindah bisnis lain, jalankan dengan metode yang sama, nasibnya akan sama. Ya, nasibnya sama karena rumusnya sama, the right man on the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat, gitu ya. Orangnya tepat, tempatnya tepat. Jualan mobil sport 2 pintu, tuh tempatnya di mana? Bukan di pasar impres, tapi di sebuah mall ya, di sebuah mall elit yang dikelilingi perumahan yang mewah-mewah, di tempat yang tepat. Kemudian orang yang tepat bagaimana? Orang yang memiliki skill ya, skill di dalam memasarkan. Ya, skill dalam memasarkan artinya apa? Menguasai benar tentang produk yang dipasarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngerti personal branding. Bagaimana memaksimalkan diri kita sebagai penjual. Yang ketiga, cara memasarkan. Ya, ini cara memasarkan. Kemudian yang kedua personal branding, dan yang ketiga pemahaman tentang produk yang kita pasarkan. Pertanyaan saya nih ya, yang berhubungan dengan pribadi yang tepat dalam 3 hal ini, kira-kira untuk bisnis 3A ini Anda sudah berapa persen? Ya, berapa persen performanya?
tentang ilmu bisnis 3i, berapa persen performaannya? Apakah Anda sudah 100% memahami tentang produk dan marketing plan? Ya, oke. Kalau nolak terus skip aja, itu mah urusan biasa, itu sudah alami. Kalau ditolak ya di skip ya gitu. Ini kita udah mulai lebih dalam lagi. Why-nya, why. Gitu. Ya, akarnya harus diperbaiki. Yang pertama, the right place-nya dulu, tempatnya dulu diperbaiki. Yang kedua, the right man-nya dulu, atau the right woman-nya dulu. Kalau mama ya, gitu. Dirinya kita dipeduli apa sih? Ya, sadari dulu, Anda memahami bener nggak bisnis 3i, tentang produknya, tentang company profile-nya, ya, tentang bisnisnya. Berapa persen power Anda bisa menguasai bidang ini, bisnis 3i ini. Coba. Ya, berapa persen coba ketik. Pemahaman Anda di bisnis 3i masih jauh, belum banyak. Nah, berarti kan ada something wrong. Masih 40%. Disadari dulu nih. Hal-hal yang harus diperbaiki apa? 70%. Ya, berapa persen? Coba silakan jawab. Yes, ya 70% masalah skill penyampaian. Nah, berarti passion belum dapat, masih di bawah 60%. Ya, silakan Anda analisa diri Anda. Gitu ya. The right man-nya dulu. The right place-nya udah saya bahas, udah tadi ya. Gitu. Yang kedua apa? The right man-nya. Pemahaman. 70% King, belum pada prospek. Gimana 70% belum pada prospek? Ini ya. Pemahaman Anda tentang bisnis 3i berapa persen? Kalau saya yakin, saya 90% ngerti. Performa saya, pemahaman tentang bisnis 3i, insya Allah saya memahami dan saya yakin 90%. Gitu. Ya, tanya apa aja tentang bisnis 3i, insya Allah 90% saya bisa menjawab. Ini, jadi ada hal-hal yang perlu Anda tingkatkan agar sampai levelnya di angka 90%. Di situ nanti akan Anda punya power. Ketemu siapa saja Anda bisa menjawab. Ketemu sama siapa saja ya yang memprospek Anda bisnis lain, Anda bisa kalahkan. Kenapa? Karena Anda menguasai benar bisnis 3i. Powernya kuat. Ya, gitu. Senggol, bacok pokoknya ya. Saya baru 10% mungkin. Nah, itu ya. Disadari dulu. Jadi, kenapa orang nggak closing? Gitu. Why-nya ini saya jabarkan semua. Kenapa ya? Dan apa-apa yang harus ditingkatkan. Insya Allah kalau orang prospek bisnis lain sama saya ya, senggol dikit ya, putus sudah. Selesai kalau sama saya. Gak usah debat-debat lama-lama ya. Ketemu senggol dikit udah pasti menang. Ini, nah Anda harus sampai di level itu. Gak usah ngomongin, wah saya kan bonusnya belum gede. Gak ada hubungannya. Ini hanya masalah teknik, masalah skill, masalah kapasitas pemahaman bisnis. Kalau misalnya masih mikir, aduh saya kok di prospektor saya kok ini jadi ragu ya. Nah, udah masih jauh. Ya, saya yakinkan pada Anda semua yang hadir malam hari ini ya, apapun bisnisnya, yang nyenggol bisnis 3i itu bakal tumbang. Kalau Anda benar-benar bisa memahami bisnis 3i, gak usah banyak-banyak 80% aja. Gak usah banyak-banyak 80%. Emang harus sampai ke situ. Ya. Nah nih banyak yang bertanya, kamu income-nya berapa sudah kan gitu. Gitu. Nah, kalau nanya sama saya misalnya, saya pun akan memposisikan seperti Bapak Ibu yang hadir malam ini ya. Saya nggak ngomong income saya udah gede atau berapa, nggak perlu. Ya. Ya, ini bukan masalah income Bapak Ibu. Ya, ini masalah konsep bisnis.
Yang perlu saya tanyakan, kira-kira konsep bisnis ini cocok apa enggak, gitu loh. Ya, jadi jangan selalu mengikuti pertanyaan orang. Ya, tapi jawab, saya cuma pengen tahu ya Bapak Ibu, konsep bisnis yang saya tunjukkan ini kira-kira cocok atau enggak. Kalau masalah berapa penghasilan kamu di bisnis TRI itu gampang. Kenapa? Kalau omsetnya gede, bonusnya gede. Kalau omsetnya kecil, bonusnya kecil. Bisnis TRI nggak membahas penting itu, karena itu sudah otomatis. Yang penting di bisnis TRI itu resikonya. Kalau gagal, uangnya balik atau enggak. Di bisnis TRI dijamin balik. Nah, saya udah tenang ikut bisnis TRI. Kenapa? Karena dijamin uang saya balik. Itu yang penting. Masalah income, rezeki dari Allah, urusannya Allah nanti. Saya mau dikasih berapa? Gitu ya. Cara menjawabnya gitu. Kalau dia nanya, kamu ikut TRI, ya ngajak-ngajak bonusnya udah berapa? Bonus mah nggak penting, asal omsetnya gede, bonus gede. Yang penting apa? Kalau gagal di bisnis TRI, uangnya balik. Gitu. Ya coba cari bisnis lain. Kalau misalnya gagal, uangnya balik nggak? Enggak, itu yang lebih penting. Karena ini yang membuat bisnis TRI saya nggak ada lawan. Ya, di bisnis lain, pembisnisnya meninggal, dapat santunan nggak? Nggak dapat. Di TRI dapat, itu yang penting. Yang sesuatu yang nyata, yang realistis, yang pasti-pasti. Ya kan? Pasti kalau nggak sukses gagal kan gitu. Kalau nggak gagal sukses, itu yang pasti. Nggak kayak bisnis lain, ya bisnis mimpi-mimpi. Ya harus yakin sukses, harus yakin bisa bisa mencapai apa yang didapatkan. Itu namanya bisnis mimpi, karena belum tentu terwujud. Kalau bisnis TRI pasti apa, kalau bisnis itu kalau nggak sukses gagal. Yang penting kalau sukses nggak usah diomong, udah pasti punya uang banyak. Yang perlu diomong kalau gagal modalnya gimana, balik nggak, gitu ya. Itu cara jawabnya. Makanya kalau diomongin sama orang, jelek-jelekin TRI itu paling enak jawabnya. Ya kan? Paling enak, ngekick baliknya paling enak. Mau di prospek apa? Ya betul. Dulu enakan kerja Pak daripada bisnis. Bener, enakan kerja, asal ya kamu nggak bakal kena PHK. Gitu ya, asalkan dengan catatan kamu dijamin nggak kena PHK, gitu. Dan kamu dijamin sehat terus, kan gitu, nggak kena PHK. Jadi kalau misalnya sakit pun, nggak kerja pun tetap dapat gaji, gitu ya. Ada nggak sebuah pekerjaan di mana orang pekerjanya itu dapat gaji terus walaupun nggak kerja? Nggak ada. Ya, jadi ini pentingnya belajar bisnis. Nah, kalau di bisnis, asal bisnisnya udah jalan, udah sukses, nggak dikerjain juga, dapat penghasilan terus-menerus, gitu. Mimpi, ya, gitu ya. Jadi belajar bisnis yang benar, pahami konsep. Kalau kita memahami konsep bisnis, memahami konsep bisnis 3i, itu mau ngadepin siapapun kita bisa jawab. Iya, autopilot, passive income. Di bisnis TRI bisa autopilot, bisa passive income, bisa. Di pekerjaan bisa nggak? Nggak bisa. Sebulan aja, 2 bulan nggak kerja, habis kita. Ya, di out. Gitu. Ya, mau ngadu sama apa? Enggak, saya nggak ada lawan bisnis 3i. Nah, kita bisa saya nggak ada lawan kalau kita punya memahami bisnis 3i dengan secara menyeluruh 80%. Itu yang pertama. Yang kedua, personal branding. Gitu ya, personal branding. Apa sih personal branding? Ya jaga image kita. Jaga kepercayaan. Kenali diri kita ya. Orang mengenal diri kita dari bisnis kita. Gak bisa 20 kali kena peringatan pertama. Iya. Kalau 20 kali peringatan pertama berarti 3 kali peringatan berarti udah peringatan terakhir, out. Gitu. Emang enak? Nggak enak.
Nggak ada, sakit aja masih disuruh kerja. Iya itu, ya nggak ada alasan. Itu perbedaannya. Enakan apa? Enakan punya bisnis sendiri yang sudah autopilot, yang sudah memberikan passive income. Itu paling enak. Sudah. Mau nggak? Ya mau, yuk berbisnis. Gitu ya. Nomor satu, kuasai ilmu bisnis 3i. Ya, yakinlah kalau Anda bisa menguasai ilmu bisnis 3i, 80% saja, itu nggak ada yang bisa ngalahin Anda dalam dalam penawaran. Ada orang menawar bisnis lain, tawarin ganti karena bisnisnya jauh lebih baik. Itu. Yang kedua, personal branding. Jaga brand kita, diri kita ini agar terlihat baik, dan baik yang sebenarnya ya. Jangan kelihatannya baik. Artinya apa? Perhatikan orang-orang mengenali kita itu sama dengan mengenali bisnis 3i. Di Facebook Pak Arya, Anda mengenali Pak Arya sebagai apa? Sebagai coach. Yang pertama, sebagai pebisnis 3i pasti. Apalagi orang yang punya hobi, ya hobi pelihara ikan, hobi apapun kan gitu. Pebisnis online. Jadi Anda punya brand, ya tingkatkan. Gitu. Jangan jadi orang nggak jelas. Guru ya benar ya. Jangan jadi orang nggak jelas. Ini berarti Anda punya personal branding. Gitu. Kak Pak Sugeng seorang terapis tapi juga pebisnis 3i gitu. Juga pembudidaya ikan gitu loh. Punya brand yang jelas. Jangan sampai Anda sebagai makhluk nggak jelas. Udah Facebooknya online isinya galau mulu ya, ngeluh mulu hidupnya. Nah, gitu. Jangan. Jadi kenali bisnisnya, bukan kenali, kuasai bisnisnya, kemudian personal brandingnya ditingkatkan. Nah, baru ya yang ketiga ditingkatkan juga dampaknya kita kepada orang, gitu ya. Strategi ilmu marketingnya ditingkatkan, itu ya dampaknya. Jadi silaturahminya diperbanyak, kenalannya ditambah gitu ya, silaturahminya ditambah, banyak teman, banyak dampak, berbaik kebaikan. Seperti ini kan saya kan berbaik kebaikan ya, di acara ini kan saya berbaik kebaikan, menginspirasi banyak orang, viral kan gitu, diviralkan. Artinya semakin banyak kita dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Intinya itu, kita sudah punya bisnis 3i yang kita kuasai. Yang kedua, kita punya personal branding yang bagus, bersinar. Yang ketiga, jadilah diri Anda bermanfaat sebagai rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk banyak orang gitu. Udah manfaat aja, yang penting manfaat, banyak kenalan, banyak silaturahmi, banyak memberi manfaat terus gitu ya. Ini jadi faktor bumi, ini disebut faktor bumi. Faktor buminya dijaga. Ya, faktor buminya apa? Menguasai bisnisnya, menguasai personal branding, ya gitu. Yang kedua, faktor faktor bumi berikutnya dampaknya. Jadilah pribadi yang berdampak. Berikutnya itu faktor bumi. Ya, faktor langitnya apa? Nah, itu. Faktor langitnya itu berarti penyambungnya adalah kita sebagai khalifah, ya, khalifah di bumi ya, sebagai rahmatan lil alamin, gitu. Ya, makanya kita jalankan bisnis itu bentuknya kita menginspirasi orang lain, menjadi solusi buat orang lain, gitu ya. Nah, kemudian kita tawakal sama Allah. Gitu. Gerak langitnya tawakal. Udah saya sih ya, apa yang saya lakukan di bumi itu semata-mata hanya mencari ridho dan kasih sayangnya Allah gitu. Ya, upaya langitnya itu dulu ya. Apa yang kita upayakan di bumi ini ya semata-mata sebagai ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, bentuk pengabdiannya saya menerima diri saya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin ya, memberikan dampak kebaikan untuk orang lain. Masalah rezekinya monggo saya serahkan kepada Allah.
Karena miskin itu cobaan, kaya itu ujian. Gitu ya. Nah, itu jadi ditata dulu nih asbabun rezekinya, itu ditata dulu ya. Ditata dulu tataran dunianya ya. Gitu. Tataran buminya ditata dulu ya. Setelah rapi baru diluruskan dengan tataran langitnya. Nanti kalau sudah tataran langitnya sudah tersusun ya, bahwa saya melakukan ini semata-mata ibadah karena Allah. Yaitu semua yang saya hadapi, semua kondisi yang membersamai saya, itu semua pemberian Allah yang terbaik. Mau miskin, mau kaya, itu hanya sebuah cobaan dan ujian. Semata-mata itu agar membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang mencapai versi terbaik dalam hidupnya. Ya, nanti kalau sudah ya, nah, sudah urusan putaran dunianya udah lurus, putaran langitnya udah benar menaungi, terjadi sinergi, maka sudahlah Anda sudah hidup dalam ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa, gitu. Nah, kalau udah tenang jiwanya, tenang batinnya, maka ya, Allah akan memberikan surga untuk Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi, wahai jiwa yang dianugerahi ketenangan. Nah, ini ya, jiwa-jiwa yang dianugerahi ketenangan. Orang-orang yang dianugerahi ketenangan, ya, itu jiwanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Rabb, Tuhan yang menciptakan. Itu nggak harus mati dulu, enggak ya, gitu. Nggak harus mati dulu baru kembali. Tapi dalam kondisi hidup pun kita sudah bisa kembali. Dengan cara apa? Tawakal ilallah, ya, tawakal kepada Allah. Ya udah, saya udah nyerah aja deh. Nyerahnya itu jangan belakangan, udah ikhtiar baru tawakal, enggak. Tawakal itu dari awal ya, dan seterusnya. Dulu udah tawakal aja, berserah aja deh. Kenapa? Ya, saya kan tugas saya di sini hanya ibadah. Jadi kerja saya ibadah, bisnis saya ibadah, semuanya ibadah. Selesai. Ya, hasilnya saya serahkan kepada Allah. Miskin itu cobaan, kaya itu ujian. Yang penting bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah ridho dan cintanya Allah. Agar apa? Agar hidup saya tenang. Kalau saya tenang, jangankan di akhirat, di dunia saja pun saya udah hidupnya seperti hanya di surga. Itu baru namanya sinergi antara ikhtiar langit sama ikhtiar bumi. Nah, dan gak usah khawatir ketika sudah itu udah sinergi, itu yang datang apa? Cobaan dan ujian. Ya, jangan kamu merasa sudah bertakwa semata-mata kalau belum datang ujian. Jadi kalau misalnya kita ngajak orang ke bistri, kok saya ditolak terus sih coach, ya saya itu kalau ditolak aduh jadi mentalnya saya jadi kena, jadi down. Nah gitu, kalau mentalnya kena, mental down, berarti harus ingat nih, berarti harus perbaikan apa, tataran langitnya diperbaiki, tataran buminya diperbaiki. Kalau sudah seimbang lagi, itu kalau di Pak Ari Gindejar namanya sudah zero mind lagi kan gitu, udah jiwanya udah tenang lagi ya, nafs jiwanya mutmainnah, diberikan ketenangan. Yo jalan lagi, diingat-ingat lagi, oh iya, kalau saya galau berarti saya harus introspeksi, ada tataran buminya yang perlu ditingkatkan, bener nggak? Nah, tataran buminya apa? Itu direct pace-nya sama direct mind-nya kita perbaiki lagi. Kalau udah kita tingkatkan semua, nah jangan lupa koneksi dengan ikhtiar langitnya ya, pahami dulu konsepnya, kemudian pahami dulu hal-hal yang penting yang perlu kita dapatkan untuk tataran, kemudian kita koneksikan antara ikhtiar langit sama ikhtiar bumi. Efeknya apa? Jadi tenang lagi. Ya, tuh. Ya. Nah, kalau udah tenang udah nyaman. Yang penting diatur juga. Jangan sampai kita membebani bisnis, membebani diri, juga membebani mental kita. Oke, bisa diterima materi belajar bisnis bersama malam hari ini? Jadi bisnis itu menyenangkan ya.
bisnis itu menyenangkan. Apalagi bisnisnya bareng 3i. Sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Ya, resikonya sudah diproteksi. Ya, resikonya sudah diamankan. Maka selanjutnya apa? Ya sudah, jalan aja deh. Jalan. Ya. Kalau misalnya, aduh saya kalau main di segmentasi menengah ke atas susah kos karena saya nggak punya kenalan, ya kan? Saya maunya di segmentasi bawah aja, ya nggak apa-apa, sadari saja. Ya tuh, ya semuanya tinggal kita mau berdamai atau tidak. Yes ya, semuanya itu tinggal tataran kesadaran kita harus memanage mental state kita, ya mental kita atur biar semua kondisi itu kita tetap zero mind, pikiran kita itu bisa zero, bisa tetap di kondisi apa, tenang. Orang bahagia belum tentu tenang, orang senang belum tentu tenang, apalagi kalau orang susah ya, karena tenang itu bentuk di tataran mental, gitu ya. Kalau sudah tenang, nggak bahagia pun dia tenang, ya kondisi bahagia dia juga nggak terlalu bahagia, kalau sedih pun nggak terlalu sedih, karena apa, levelnya di zero mind, tenang. Ini makanya orang-orang yang bisa mencapai surga itu yang bisa menempatkan diri ke level tenang, ketenangan. Ya, tenang ada di mana? Di mental, di batin. Iya, betul ya. Lebih rileks, iya. Nggak kagetan, nggak gumunan, nggak melihat sesuatu yang itu wah dia kok diterima sukses banget ya, beli mobil, ya biasa aja. Dia kan baru dapat ujian kekayaan. Terus ada yang lihat, wah ini di 3i kok lagi turun orangnya, bonusnya habis gini-gini, tenang aja, itu kan baru kena cobaan. Ya, ya. Ya dalam itu kan cuma dua, cobaan ujian. Nah orang-orang yang bisa terhindar dari cobaan dan ujian itu orang yang tenang, zero. Ya, orang yang zero itu bukan orang yang tidak kena cobaan dan ujian. Contohnya para nabi. Ya para nabi itu orangnya tenang. Apakah mereka tidak kena ujian cobaan? Ujian cobaannya dahsyat, tapi mereka bisa zero mind process. Itu targetnya. Ya. Oke, gimana malam hari ini? Bisa menemukan pencerahan bagaimana belajar bisnis bersama? Ya, bagaimana menempatkan bisnis dalam diri kita? Dinamika kehidupan, benar Bang Ferry ya gitu. Jadi itu dinamika kehidupan aja, semuanya akan habis nanti ketika manusia mati. Jadi dinamika kehidupan nikmati saja, kita zero saja ya, pertahankan di titik ketenangan. Oke, sudah dapat, alhamdulillah bisa. Nah ya, ini yang jauh lebih penting, bagaimana menikmati bisnis. Ya, proses bisnis itu jauh lebih penting daripada hasil bisnis itu sendiri. Ya, jadi hasil bisnis itu bukan uang, bukan. Karena sudah terbukti orang yang banyak uang dari bisnis juga hidupnya banyak yang nggak tenang. Ya, banyak orang yang sukses kaya tapi matinya bunuh diri, banyak. Gitu. Ya, jadi yang dicari apa? Yang dicari adalah jiwa yang tenang. Nah, tenang itu tidak ada nilainya, zero, tidak ada nilainya. Ya, nilainya apa? Unlimited, tidak terbatas. Gitu. Nah, itu bisa terjadi jika kita tahu titiknya ketenangan itu ada di mana? Ada di zero mind process. Oke, sudah dapat poinnya, ya sudah dapat banyak pembelajaran, alhamdulillah ya. Malam hari ini kita sama-sama belajar bisnis, mengerti apa itu esensi bisnis, ya titik kepentingan kita dalam sebuah bisnis, apa yang kita cari. Ya semoga kedepannya kita jauh lebih baik menjadi pribadi yang
makin makin powerful, makin memahami tentang makna-makna apa yang kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.